Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti muda Aceh yang terhormat, pada hari ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan peneliti muda tentang perjalanan pribadi atau pengalaman pribadi dalam menuntut ilmu di negeri Kangguru dan juga pengabdian saya ke negeri saya sendiri, yaitu Aceh tempat lun lahir. Jadi bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu raih ilmu di negeri Kangguru untuk Aceh tempat lun lahir. Saya Iskandar Abdul Samad, saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Shah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Kemudian S2 saya di Macquarie University di kota Sydney, Australia. Dan juga S3 saya di University of New England, Armidale, Australia. Pertama sekali, saya ingin menyatakan alasan saya untuk studi ke Australia. Jadi setidaknya ada 7 alasan kenapa saya memilih Australia ini menjadi destinasi saya untuk melanjutkan studi. Tapi untuk hari ini, saya akan membahas hanya 1 poin saja, yaitu tentang tingginya dukungan pelayanan kampus di Australia. Kawan-kawan peneliti muda Aceh yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kampus di Australia itu sangat peduli terhadap keberhasilan mahasiswanya. Nah, oleh karena itu mereka selalu memberikan pelayanan dukungan yang tinggi kepada kita sebagai mahasiswa internasional untuk dapat sukses dalam studi. Pemerintah Australia sendiri, mereka bertindak sebagai pengontrol kualitas kampus dengan sangat ketat. Nah, sehingga kita tidak perlu ragu akan pelayanan terbaik yang kita dapatkan dari kampus di tempat kita kuliah. Nah, kampus di sini baik di kota besar, baik yang berada di kota besar maupun di kota kecil sama kualitasnya. Nah, kita sebagai mahasiswa internasional juga disediakan dukungan khusus untuk membantu kita bisa sukses dalam bidang akademik. Juga kita diberikan fasilitas hukum dan sosial kemanusiaan. Nah, kawan-kawan peneliti muda, nah ini di depan kita, di slide kita itu adalah kampus-kampus yang pernah saya belajar. Jadi ada 4 kampus yang pernah saya mengenyam pendidikan di sana. Ya, ini yang pertama yaitu UniSA. Nah, jadi kampus UniSA, ini singkatan dari University of South Australia atau UniSA. Nah, kampus ini berada di kota Adelaide. Nah, di kampus ini saya mengambil program short course untuk belajar bahasa Inggris akademik. Nah, jadi program ini berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Januari sampai Juni 2003. Nah, saya di kampus ini terdaftar di kelas English for academic purposes dengan fokus utama pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan nilai tes IELTS saya. Nah, saya belajar di kampus ini di pagi hari sampai siang hari. Nah, setelah itu saya belajar secara independen di pustaka dan juga menggunakan fasilitas academic skills gitu untuk belajar menulis akademik. Nah, tujuannya adalah supaya saya nanti di dalam kelas mampu mengerjakan berbagai tugas essay writing yang diberikan oleh guru yang biasanya kita dapat pada bagian kedua daripada tes IELTS ini sendiri. Nah, saat berada di kampus ini, saya pernah mengalami sakit gigi. Nah, ini berkaitan dengan fasilitas yang kita dapatkan di kampus ini. Jadi, sakit gigi saya itu sangat parah, nah sehingga gigi geraham bungsu saya itu harus dicabut. Nah, saat merasakan sakit gigi ini, saya mendapatkan fasilitas asistensi dari pihak pengelola kampus. Pada saat itu beliau adalah bidang pusat bahasanya dengan membawa saya itu ke rumah sakit yang paling dekat dengan kampus. Jadi ada sebuah rumah sakit di sana itu dekat sekali dengan kampus UniSA, sebelah-sebelahan. Nah, dengan bantuan ini saya sebagai mahasiswa asing sangat terbantu karena saya mendapatkan arahan yang tepat dalam melakukan registrasi di rumah sakit sampai berkomunikasi dengan dokter gigi. Jadi pihak kampus juga mengupayakan keringanan biaya jasa pencabutan gigi geraham bungsu
karena mereka tahu bahwa biaya normal itu sangat mahal di sana. Nah, jadi bantuan-bantuan seperti ini sangat membantu kita di dalam proses belajar mengajar. Nah, ini adalah kampus kedua saya. Ini nama kampusnya adalah Macquarie University. Jadi saat saya mengambil program studi master di bidang ilmu bahasa terapan atau juga dinamakan dengan Applied Linguistics di Macquarie University di kota Sydney. Nah, ini saya kuliahnya itu tahun 2006 sampai 2007. Nah, saya sangat merasakan fasilitas yang diberikan oleh kampus ini. Nah, saat itu hal yang paling sulit yang saya alami saat mengambil program S2 ini adalah menulis esai. Nah, jadi kampus ini menyediakan fasilitas khusus bagi mahasiswa internasional. Mereka menyediakan para profesional untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat menulis sesuai dengan standar dosen di kelas. Nah, fasilitas ini adalah face-to-face session. Biasanya itu 15 sampai 30 menit. Nah, jadi selain fasilitas face-to-face session tadi, nah kita juga bisa mengikuti berbagai workshop menulis di bidang akademik yang disediakan oleh kampus untuk membantu kita sebagai mahasiswa internasional kompeten dalam menulis berbagai tugas esai yang diberikan oleh dosen di dalam kelas. Nah, ini adalah kampus ketiga saya. Saya mengambil program S3 di kampus University of New England atau UNE. Nah, bidang yang saya ambil pada saat itu adalah bidang genre studies. Nah, fasilitas yang tadi saya sebutkan di Macquarie itu juga saya bisa dapatkan di kampus ini. Namun ada fasilitas lebih yang saya dapatkan dari kampus ini. Misalnya kami diberikan ruang khusus untuk mengerjakan riset S3. Nah, jadi di kampus ini kita diperlakukan sebagai layaknya itu sebagai dosen di kampus ini. Semua kebutuhan riset kita akan ditanggung penuh oleh pihak kampus. Misalnya disediakannya komputer baru, kemudian koneksi internet yang tinggi, mesin fotokopi, kemudian juga pihak kampus juga memberikan kita berupa shadow supervisor. Nah, jadi shadow supervisor ini adalah profesional dia, seorang profesional yang tujuannya adalah untuk membantu kita mengarahkan riset. Jadi shadow supervisor adalah orang luar daripada panel supervisor kita. Nah, profesional ini dibayar langsung oleh pihak kampus, jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana apapun. Jadi sangat luar biasa dukungan dari kampus yang ada di Australia. Nah, ada hal yang lebih menyenangkan lagi sebagai mahasiswa adalah dukungan dana. Jadi peneliti muda Aceh jika ingin kuliah ke sana itu kita juga berkesempatan untuk mendapatkan dana dukungan dari kampus. Nah, pertama kita itu diberikan dana $1.000 per tahunnya. Nah, jadi ini adalah yang kita maksud dengan alokasi khusus. Jadi kita diberikan 1.000 per tahun. Jadi kalau kita kuliah 4 tahun maka kita sudah disediakan alokasi khusus selama sebanyak $4.000 itu ya untuk satu program. Nah, jadi dana ini boleh dipergunakan untuk melengkapi berbagai keperluan riset. Misalnya apa? Untuk membeli buku teori ya, untuk mendukung riset kita dan untuk kepentingan serupa lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga diberikan grant atau juga allowance yang dinamakan dengan traveling allowance. Jadi dana traveling allowance ini dapat digunakan untuk melakukan pengambilan data lapangan atau data collection. Jadi kita bisa pakai untuk beli tiket pesawat pulang ke Aceh gitu untuk mengkoleksi data. Gitu ya. Nah, jadi dananya besar, itu sampai $6.000. Jadi luar biasa besarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu namanya itu adalah beasiswa atau bantuan conference allowance.
Nah, jadi allowance ini dapat digunakan itu untuk melakukan presentasi hasil riset kita di forum-forum internasional, misalnya konferensi internasional, seminar internasional, dan juga berbagai forum akademik lainnya. Nah, dana yang diberikan mencapai $3.000. Ya, jadi dana ini juga sangat luar biasa besar. Nah, yang keempat yaitu completion scholarship. Nah, beasiswa ini adalah dukungan kampus bagi mahasiswa internasional yang telah habis beasiswanya, namun riset S3-nya itu belum selesai. Jadi beasiswa ini terbatas hanya untuk 4 bulan saja, namun jumlahnya sangat besar, yaitu dengan total semuanya $8.000. Jadi sangat menyenangkan bagi kita mahasiswa internasional. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dari ilmu pengalaman yang saya dapatkan di Australia, nah saya juga berkontribusi kepada daerah saya, yaitu Aceh, di tempat kelahiran saya. Nah, jadi saya dengan Senator Haji Fahrul Razi MIP, kita itu memiliki mimpi yang sama, yaitu ingin bagaimana caranya Aceh itu, anak-anak Aceh, anak-anak muda Aceh itu mampu berbahasa asing. Nah, kita mulailah dengan bahasa Inggris. Jadi sedikit informasi tentang Rumah Bahasa. Nah, jadi Rumah Bahasa ini adalah sebuah lembaga training bahasa asing yang bertujuannya adalah membantu masyarakat mengembangkan 3 kompetensi. Nah, yang pertama adalah penguasaan bahasa asing, kemudian yang kedua adalah pengembangan jiwa entrepreneurship, dan yang ketiga adalah mengembangkan jiwa leadership. Nah, jadi Rumah Bahasa atau Rumba juga merupakan sebuah wadah untuk menampung keinginan dan cita-cita para anggota Rumah Bahasa tadi agar dapat terrealisasi setelah ketiga kompetensi ini dikuasai. Misalnya apa? Nah, kita juga memberikan konseling dan pengurusan LOA untuk studi di luar negeri, misalnya di Australia dan New Zealand, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, program ini terrealisasikan itu atas kerjasama antar institusi lain, misalnya ada OSCO atau MBA Pratama. Nah, kebetulan saya juga memiliki hubungan erat dengan lembaga-lembaga yang dapat mengurus admission untuk studi ke luar negeri. Nah, Rumah Bahasa ini didirikan oleh 2 pemuda, yaitu saya sendiri dan Senator Haji Fahrul Razi MIP. Nah, kita mempunyai mimpi yang sama tadi, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa kita ingin bagaimana masyarakat Aceh itu, khususnya pemuda, itu dapat berkomunikasi bahasa asing. Nah, untuk mewujudkan impian ini, maka pada tanggal 23 Desember 2012, nah sebagaimana dapat dilihat pada slide ini, nah jadi ada 17 activities yang kami lakukan. Jadi, untuk mewujudkannya tadi, maka pada tanggal 23 Desember itu kita mengadakan sebuah seminar revolusi berbahasa Inggris yang kita angkat temanya yaitu Aceh Speaks English. Nah, jadi acara perdana tadi sekaligus launching Rumah Bahasa itu diselenggarakan di Anjung Monmata, Banda Aceh, dengan mengundang founder SPEC Desa Bahasa di Yogyakarta, Mr. Hani Sutrisno pada saat itu. Nah, di acara ini pemateri memperkenalkan teknik pengajaran cepat menghafal kosakata, grammar, untuk memudahkan peserta berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, kemudian selanjutnya kami mengadakan English Leadership Camp 1 dan 2 di bulan Februari dan bulan April di tahun 2013. Kita juga mengikuti berbagai acara seperti book fair gitu ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan korban banjir dan juga menyediakan berbagai training-training free yang kita berikan untuk pemuda-pemuda Aceh. Kita juga pernah melaunchingkan majalah berbahasa Inggris pertama di Aceh dan mengadakan berbagai seminar nasional dan internasional. Nah, kemudian kita juga sering mengadakan tes TOEFL gratis, seminar beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini selama pandemi di tahun 2020, kita sering mengadakan webinar. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan saling sharing informasi dengan teman-teman yang ada di Aceh. Nah, ini adalah slide tentang kegiatan-kegiatan yang saya tampilkan tadi. Jadi kawan-kawan sekalian,
diharapkan kepada kita semua bahwa semua informasi dan pengalaman serta pengetahuan yang kita dapatkan, marilah kita kontribusikan kepada nanggro kita, kepada kawan-kawan kita. Demikian sharing yang dapat kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.